Shalom, selamat malam semua anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Ya, puji Tuhan malam ini minggu pertama Agustus kita ketemu lagi dan ternyata tanggalnya tanggal 1 ya. Ya, luar biasa Saudara. Kita mulai bulan kemerdekaan di mana kita nanti merayakan kemerdekaan negara kita yang kita kasih dan kita mulai dengan perjamuan pasti tanggal 1 lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, baiklah, seperti yang kita selalu lakukan tiap minggu pertama tiap bulan, kita selalu bahas sebuah materi, yaitu fullness in Him, kepenuhan di dalam Dia. Sekali lagi, mungkin Anda akan ketemu ayat yang terulang. Sekali lagi, bukan apa-apa, saya ingin jelaskan bahwa kita perlu terus-menerus untuk mengingat ayat ini, terus-menerus dan terus-menerus dan terus-menerus. Kenapa? Supaya Anda dan saya makin kuat. Karena hanya di dalam Dialah segala kekuatan kita itu akan terjangkarkan. Amin. Malam ini juga akan ada Yani, ya, saudari kami, keluarga Reva, saudara, anak Tuhan yang luar biasa yang mempraktekkan setiap kebenaran Alkitab di pekerjaannya. Nanti Anda akan mendengar pengalamannya. Ya, kalau diceritakan semua sih nggak akan selesai dalam hari ini, jadi mungkin akan dibagi-bagi, saudara. Kita lihat aja nanti perjalanannya gimana, tapi saya percaya di atas semuanya Tuhan itu baik. Amin. Yohanes 1 ayat 16, saya mulai dulu. 2 ayat yang akan saya ambil. Yohanes 1 dan nanti Efesus 3. Yohanes 1, 16 dari The Passion berkata demikian, saudara. Dan sekarang, ya, dan sekarang perhatiin, saudara, ya. Dan sekarang dari kepenuhannya, dari kepenuhan Tuhan. Amin. Perhatiin, saudara, ya. Dan sekarang dari kepenuhannya kita dipenuhi. Saudara, jangan sampai kita dipenuhi dari kepenuhan yang lain, ya. Setuju? Ya, saudara, dan sekarang ini dari kepenuhannya kita dipenuhi, dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Apa sih? Apa sih anugerah, saudara? Sesuatu yang harusnya Anda dan saya tidak berhak, tapi Anda mendapatkannya. Itu anugerah. Saudara, sesuatu yang sebenarnya bukan hasil usaha kita atau hasil prestasi kita, bukan. Tapi kita mendapatkannya. Karena apa? Karena kasih. Jadi, saudara yang saya kasihi, ketahuilah bahwa sangatlah penting sekali di mana Anda dan saya mengerti kebenaran ini dengan lurus, saudara. Dengan benar-benar dalam. Ya. Karena dari kepenuhannya kita dipenuhi. Jangan sampai dari kepenuhan yang lain, saudara. Ya. Masa-masa ini soalnya dengan teknologi yang demikian cepatnya, saudara, sosial media ini ngirim berita segalanya dengan cepat sekali. Dan dengan kemampuan handphone kita dan kemampuan semua yang kita pakai, saudara, ya, mereka bisa nampung memori yang makin lama makin besar. Saudara, jadi semua berita itu bisa masuk dalam waktu singkat bersamaan, dan ini kalau Anda dan saya tidak berhati-hati, saudara, ya, kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa kejeblos, saudara. Kenapa? Karena fakta-fakta yang di luar itu bisa membentuk satu cerita kebenaran sendiri. Nah, ini bahaya, saudara. Padahal kebenaran yang Anda dan saya punya adalah apa? Bahwa Anda dan saya dicinta sama Tuhan. Amin. Bahwasanya Anda dan saya dipilih, bukan Anda dan saya milih. Amin. Dan kalau Anda melakukan ini semua dan Anda berjalan di dalam kebenaran ini, Anda akan lihat betapa dahsyatnya Anda menghidupi kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Makanya saya nggak menyangkal kebenaran nyanyian yang berkata, bersama Yesus lakukan apa? Perkara yang besar. Amin. Saudara,
Jadi semuanya saudara nggak bisa sendirian, percaya omongan saya. Semuanya harus dilakukan dengan bersama Tuhan, baru Anda itu mengalami segala yang Dia udah sediakan. Jadi kita mengalami kepenuhannya. Sebenarnya kalau ditanya, saudara, kepenuhan apa sih? Di sini ayat ini tulis kepenuhan anugerah demi anugerah. Tapi intinya sebenarnya kepenuhan apa sih? Kepenuhan kasihnya. Intinya apa sih? Kepenuhan dirinya sendiri. Karena dia membuat dirinya masuk di dalam kita dan kita adalah baiknya. Amin. Saya maju, saudara. Efesus 3, 18 dan 19. Ini saya ambil sekarang dari versi AMPC. AMPC itu adalah Amplified Version yang Classical Edition. Nah, di situ ada terjemahan bebasnya. Ya, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints. Saudara, agar kamu memiliki kekuatan menjadi kuat dan untuk menangkap, saudara, menangkap dan menggenggam, saudara, ya, bersama semua orang kudus. Saudara, mungkin Anda tanya, orang kudus yang mana, Pak? Orang kudus ya Anda semua itu, bersama saya. Amin. Saudara, orang kudus itu bersama Anda dan saya semua ini, yang sudah ditebus dan dikuduskan. Ya, saudara, kita ya supaya kita bisa menangkap. Ya, ini adalah doa Paulus, saudara. Ya, semua orang kudus. Ya, God's devoted people, the experience of that love. Saudara, satu pengalaman, saudara, pengalaman dari kasih itu. Pengalaman cinta itu. Artinya apa, saudara? Karena untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan teori. Tapi harus dengan pengalaman. Amin. Saudara. Makanya hari ini nanti kita berjuang kudus dan selalu kita diingetin apa? Perbuatan ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa sih? Peringatan akan kasihnya. Jadi dengan Anda dan saya minum perjamuan kudus ya, memakan tubuhnya dan meminum darahnya hari ini, Anda akan mengalami semua kebenaran yang dijanjikan dari semua kebenarannya Dia di dalam Alkitab. Ya, setuju, katakan amin. Seberapa nggak masuk akalnya itu pun Anda akan mengalaminya. Nah, saudara, terus ya kan, ya mengalami apa sih kasihnya itu? Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih itu. Saudara bayangin ya, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Jadi kasih Tuhan dalam segala dimensinya itu Anda akan alami. Dimanapun Anda berada, itu Anda mengalami kasih Tuhan. Asal Anda nempel sama Dia. Kenapa? Karena di luar Dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah doa Paulus supaya apa? Supaya jemaat yang disurati sama dia di Efesus, yang sekarang juga diberikan kepada kita, itu mengalami ini semua. Ya, that you may really come to know, bahwa akhirnya agar kamu benar-benar datang untuk mengetahui dan mengenal dan mengalami sebenarnya secara praktis melalui pengalaman sendiri akan kasih Kristus. Secara praktis mengalami akan kasih Kristus itu yang jauh, which far surpasses mere knowledge, ya kan, yang jauh melampaui segala pengetahuan belaka. Ya, pengetahuan doang, saudara. Maksudnya pengetahuan ini adalah apa? Yang jauh mengalami pengetahuan gini. Maksudnya adalah Tuhan kasih kan? Allah itu kasih? Ya, saya tahu. Tuhan mengasihi kamu kan? Ya, saya tahu. Saudara, maunya Tuhan, di sini surat dari Paulus adalah, kita nggak cuma sekedar tahu. Oh iya, saya mengalami. Amin. Saudara, jadi maksudnya adalah supaya Anda dan saya itu benar-benar bukan sekedar tahu bahwa God is love and God loves you,
bukan sekedar Allah itu kasih dan Allah atau Tuhan itu mengasihi saya. Enggak cuma itu, saudara, tapi kita mengalami. Ini loh, saudara. Makanya sekali lagi, balik lagi, kenapa kita berjuang mengudus, kita peringati. Karena itu bukti dari kasih yang tidak ada batasnya. Bukti kasih yang nilainya udah paling maksimal. Ada amin? So yang saya kasihi, ya, kasih Kristus yang jauh melampaui pengetahuan belaka itu, agar Anda dapat dipenuhi, ya, saudara, unto all the fullness of God, sampai Anda dipenuhi, ya kan, dipenuhi melalui seluruh keberadaan Anda kepada semua kepenuhan Tuhan, semua kepenuhannya, yang memiliki ukuran terbesar dari hadirat ilahi dan menjadi tubuh yang sepenuhnya dipenuhi dan dibanjiri dengan Tuhan sendiri. Saudara, jadi Anda nggak perlu pusing lagi ngerasain Tuhan itu kayak apa. Karena sejatinya Tuhan yang Anda sembah itu ada bersama Anda, di dalam Anda. Tolong katakan dan pegang dada Anda dan bilang, Tuhan terima kasih. Engkau menyertai aku. Amin. Engkau berada bersama aku. Amin. Saudara, nah kalau Anda sudah bisa ngerti kebenaran ini, dan Anda selalu mengingat ini, saya percaya apapun yang Anda alami, kasihnya itu selalu ada bersama Anda. Dan ingat baik-baik, kasihnya tidak pernah meninggalkan Anda. Dan ingat lagi, apalagi Pak? Apalagi sih Pak yang mau diomong? Kasihnya itu kekal. Di dalam segala dimensinya. Penjelasan betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Tuhan. Itu menunjukkan apa? Batasnya nggak ada, dan Anda punya hak untuk mendapatkannya. Yang setuju katakan amin. Saudara. And the rest, enjoy your journey with God. Amin. Jadi sejatinya, saudara, intinya sebenarnya, Tuhan itu nggak pengen Anda sendirian. Amin. Oke, saya nggak panjangkan. Kita mau dengerin kesaksian dari Yani dalam perjalanannya bersama Tuhan di dalam tenggelam di dalam kasih Tuhan ini. Silakan nih Yani, perkenalkan diri Anda juga. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Ini baru pertama kali, terus kan deg-degan juga. Tapi semoga kesaksian ini bisa memberkati teman-teman. Jadi tepat ini saya baru mengenal Tuhan 6 tahun. Saya kenal Tuhan dari tahun 2015. Ya puji Tuhan, Tuhan nangkep saya ya. Terus terang hidup saya waktu dulu berbeda banget sama setelah kenal Tuhan. Terutama dulu waktu sebelum kenal Tuhan tuh hidupnya suka goyang gitu loh. Saya even pernah ngalamin depresi waktu tahun 1997. Nah, sejak kenal Tuhan saya tahu saya berobat terus ya. Sampai selalu minum pil obat tidur. Terus saya tahu kebenaran melalui pujian dengan rajin cari Tuhan. Ya, Tuhan yang akan memulihkan semuanya. Nah, puji Tuhan juga sejak ikut SOW ya, saya jadi tahu cara berdoa itu ternyata mudah sekali. Jadi saya mulai tahu caranya soking, dan saya selalu praktek. Tiap hari, tiap pagi selalu saya siapkan waktu untuk soking, minimal 1 jam. Dan itu betul-betul mempersiapkan saya sih untuk setiap hari. Karena saya kerja di dunia, saya kerja juga, saya mama dari 3 anak, terus anak-anak masih kecil, terus kerjanya juga banyak, itu nggak gampang. Pikiran banyak sekali ya, banyak hal yang harus diurus, dan hanya melalui soking kita
rendam dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak solusi, inspirasi. Baru pelan-pelan kita bisa bereskan satu-satu. Jadi terus terang kalau kita nggak kenal Tuhan ya, hidup itu betul-betul sulit loh, nggak gampang. Tekanan kiri kanan banyak, omongan banyak kan, belum lagi orang-orang yang menjatuhkan mental, ya kan, lingkungan yang kata-katanya negatif gitu ya, kita gampang banget down. It's really not easy loh kalau kita nggak tahu caranya, tekniknya ya. Ya untungnya di kebenaran firman melalui shocking, melekat. Nah itulah pelan-pelan hidup saya pulih. Jadi saya jadi banyak hal yang jadinya tadinya nggak bisa jadi bisa. Mulai ada kemauan untuk baca Bible setiap hari secara konsisten 15 menit, ya kan. Terus kan sejak rajin baca Bible tuh shocking, perasaan memori saya jadi bagus. Dulu ya saya even memorinya jelek sekali. Kayak mau transfer token aja nggak bisa hafal, harus saya catat dulu. Jadi untuk shocking ini baca firman itu betul-betul saya nggak tahu kenapa memulihkan semua sel-sel kita, even memori kita, otak kita, fisik kita juga jadi lebih sehat. Ya. Lalu Tuhan juga banyak memberikan ketika doa selalu ada aja ide-ide yang muncul, ya. Jadi kita lebih berani. Dulu kan kalau kita nggak kenal Tuhan mau lakukan sesuatu selalu galau kan, maju mundur, akhirnya putar-putar aja hidupnya kan. Nah sejak rajin shocking kan kita tahu ini kayaknya impresi dari Tuhan, Tuhan mau kita lakukan apa, ya saya jadi lebih berani gitu untuk mewujudkannya. Nah itu yang akhirnya solusi-solusi atau produk yang kita hasilkan akhirnya jadi lebih bagus. Saya percaya sih setiap orang kalau yang dapat dari Tuhan pasti beda hasilnya. Terus aku berasa sejak betul-betul sering rajin melekat, saya konsisten, nggak pernah stop ya, setiap hari. Ya waktu doa saya minimal tuh 1 jam. Kalau perlu lebih karena itu betul-betul saya I need to get idea, konsul sama Tuhan supaya saya bisa menjalani hari saya dengan lebih mantap ya. Dengan apa yang saya dapat dari Tuhan saya bisa menjalankannya dengan lebih teratur, terarah. Kalau nggak biasa kacau balau. Jadi dari shocking itu saya percaya seluruh itu karena kasih ya, kasihnya itu akhirnya kita bisa full. Kasih yang di kita dari Tuhan sudah banyak, akhirnya kita bisa menyalurkannya kepada yang lain. Even saya selalu kasih tahu tim saya atau sahabat saya, selalu saya ajarkan selalu rest in God every morning before sebelum kita memulai apapun, memulai hari kita. Karena itu akan mempersingkat proses kerja kita. Ya kan? Dan Tuhan juga saya sharing sebentar ya. Ayat-ayat ini yang selalu susah. Jadi terus terang, jadi Pastor David kan selalu mengajarkan kan, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah itu selalu saya dalam shocking saya selalu merasa diri saya jadi berharga, diri saya indah. Nah terus dari praktek sering shocking itu banyak identitas saya jadi pulih. Saya jadi tahu saya ini hidup saya berguna, saya jadi punya vision, punya tahu tujuan hidup saya tuh mau ngapain, ya kan?
Sehingga saya merasa dulu suka galau, kemudian gitu, sekarang sudah nggak pernah lagi. Dan saya lebih lebih stabil, dan apapun yang saya lakukan saya merasa lebih mantap. Terus Tuhan juga pernah juga dalam doa saya, dalam shopping saya, Tuhan selalu memberi kode-kode, misalnya apa ya, tangkap, kita bisa nangkap sesuatu, lebih mudah menangkap. Misalkan kita lihat apa, kita cepat banget nangkapnya. Mungkin karena itu yang tadi Pastor David bilang ya, bahwa kita akan dipenuhi oleh kepenuhannya beyond educational, itu kan kita akan diberi hikmat untuk mengenal rahasia-rahasia Tuhan, ya. Terus terang berjalan bersama Tuhan dalam, karena kita shocking, saya merasa itu kita kayak dipersiapkan, kayak pemanasan, ya kan, sehingga kita menjalani hari kita menjadi lebih lebih mudah dan akan lebih cepat. Terus terang berjalan bersama Tuhan itu indah sekali. Ya meskipun dulu awal-awal selalu berasa banyak sekali struggle ya. Struggle macam-macam lah, dari keluarga dekat atau family atau apa. Terus terang Tuhan selalu beserta. Tuhan akan memberikan solusi, yang penting kita kuat aja. Kita nggak bakal kuat kalau berjalan tanpa Tuhan. Saya selalu tidak pernah satu hari pun tuh tanpa melekat dalam Tuhan ya. Karena itulah sumber kekuatan saya untuk saya bisa menghadapi hari-hari, berhadapan dengan orang, urus kerjaan, urus anak-anak. Even untuk saya dapat hikmat juga untuk anak-anak ya. Anak-anak saya terus waktu itu, waktu masih 2-3 tahun yang lalu ya, mereka waktu masih bandel-bandelnya, nah saya dapat hikmat untuk ajak mereka shocking, ajak mereka untuk rest hanya 5 menit aja. Saya selalu putarkan lagu yang dari J-Hope, One Worship. Nah, 5 menit saya selalu doa bareng mereka, dan itu memang hasilnya luar biasa. Anak-anak jadi lebih tenang. Kalau enggak, anak saya kan agak aktif ya. Nah, akhirnya saya berasa tuh manfaat dari melekat dalam Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Even it works with the kids dan juga tim-tim saya. Saya selalu juga biasakan sebelum dalam bekerja ya, meeting, saya selalu kasih tahu anak-anak, kita mulai dengan doa dulu, shocking dulu, even 3 menit, 2 menit is okay. Itu benar-benar mengubah atmosfer. Meeting juga jadi lebih efektif, jadi lebih damai gitu. Ya saya percaya, awalnya semua adalah kasih. Ya kalau kita dipenuhi hati kita tenang, damai, otomatis apa yang keluar dari pikiran kita, mulut kita, output kita pasti akan lebih bagus. Sorry, Eni, kamu bisa tolong nggak ya sharing screen? Soalnya saya nggak bisa. Nah ini lagu yang saya memberkati saya sekali. Saya tahu saya ikut SOW, setiap hari saya lagu ini saya setel 30 menit. Saya langkah iman saya pagi pasti bangun, saya sikat gigi, cukup cuci muka, saya sampai saya ke ruang tamu atau kadang-kadang saya ke teras, saya bersyukur. Saya ucapkan syukur, thank you Jesus. Kalau saya nggak tahu berdoa, saya harus ucap thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Habis itu saya duduk diam. Just enjoy His presence through this lagu ini.
Terus lagu ini betul-betul bening, dan itu betul-betul bikin saya rileks. Dan saya tahu saya jadi dikasihi, Tuhan itu baik. Dari liriknya aja, saya fokus ke liriknya, melodinya, itu pun betul-betul bikin saya kayak dipenuhi kasih gitu. Sehingga ketika saya keluar, itu beda. Nggak gampang emosi, ya kan, hadapin apa aja kita bisa tenang. Jadi it's really powerful. Worship itu, shocking itu betul-betul powerful untuk kita hadapin apapun. Karena di luar sana itu betul-betul banyak sekali tekanan, nggak gampang. Apalagi saya kerjanya di dunia shipping ya, hadapin kru, hadapin engineer, itu nggak gampang. Tapi saya bersyukur sih, saya dapat hikmat banyak. Kayak misalkan, saya dapat hikmat untuk menulis. Mungkin ada satu ayat ya, ini bisa tolong tunjukin. Nah, ini yang saya tahu, maksudnya dari shocking ini, sebetulnya saya tidak tahu manfaat dari menulis, vision dari Tuhan. Nah, ketika saya merasa saya perlu menulis gitu loh. Ketika udah habis doa, shocking, saya selalu sempatkan untuk mencatat apapun remah dari Tuhan. Remah Tuhan atau Tuhan pesan apa, atau apa saya syukuri, saya selalu tulis. Ternyata gak lama kemudian saya baru tahu ada ayat ini di Habakuk ya. Nah, karena kebenarannya ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, ya kan, maka hidup kita akan berbuah. Dan buah kita akan berbuah banyak, dan juga kita adalah menjadi muridnya. Ya kan? Jadi memang setiap misalnya kita ajarin orang, Yesus kan Tuhan dan guru kita. Ketika dia mengajarkan kita rajin, otomatis kita pasti berhasil kan. Kita juga akan menjadi murid kebanggaan Yesus kan. Nah, itu aku jadi tahu, oh rupanya kuncinya adalah melekat. Melekat itu rajin, dengar firman, soaking, terus baca firman ya. Karena baca firman itu betul-betul bagus. Itu kayak wiring our memory. Our memory will become better. Itu benar sekali. Saya dulu sampai lupa, sering lupa. Kunci taruh sini, bisa taruh lupa semua. Karena banyak konsumsi obat-obat penenang kan. 18 tahun saya konsumsi. Setelah saya tahu doa, saya nggak cut sama sekali, udah nggak perlu minum lagi. Ya, terus mungkin salah satu yang saya dapat hikmat yang saya tangkap ya, yang menulis. Ternyata ada ayatnya. The Lord answered me, write down this vision, clearly inscribe it on tablet so one may easily read it. And then the next. For the vision is yet for the appointed future time, it hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail, even though it delays. Wait patiently for it, because it will certainly come. It will not delay. Nah, jadi aku merasa tangkap, Tuhan juga udah kasih tahu kita vision banyak, kita harus tuliskan. Dan ini ketika saya tahu ini kita nulis, itu betul-betul mengubahkan hidup saya. Jadi saya hidup saya jadi lebih jelas gitu loh, karena saya ada direction every day. Apa yang Tuhan taruh saya tulis, ya kan? Sehingga saya nggak terombang-ambing. Karena terus terang banyak orang tuh mentalnya goyang, gampang banget goyang, karena pikiran-pikiran yang nggak mantep, hati yang nggak mantep. Makanya kita selalu harus, Tuhan kasih hikmat, tulis. Nah, saya sejak rajin nulis, nah itu betul-betul bikin saya juga apapun yang saya visikan atau apa lebih cepat tercapai sih. Dan itu juga sampai saya juga ajarkan ke tim dan mengubahkan hidup mereka juga. Karyawan yang tadinya gloomy terus, ngeluh terus, sekarang jadi semangat sekali. Dia tidak tahu purpose-nya hidup dia, minimal dia tahu purpose hidup dia untuk sehari. Nah, itu betul-betul dari fullness ya, karena Tuhan udah kasih kita, karena kita overflow, kita maunya orang lain juga maju. Nah, itu yang saya rasakan setelah saya ikut Tuhan, betul-betul berbeda lah. Hidup jarang ada, meskipun ada masalah, tapi kita lebih tahan. Oke. Then next ya. Next. Nah, itu saya selalu catat. Setiap pagi saya selalu catat apa yang saya dapat visi untuk masa depan saya, apa yang mau saya lakukan hari ini, dan apa yang selalu saya syukuri kemarin. Nah, dari hikmat itu saya terusan dapat dari Soking. Terus saya bikin tas, bikin ide, manajemen company itu semua karena harus dari Soking. Saya nggak bisa satu hari itu tanpa saya berendam mencari hikmat, konsultasi sama Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan. Ya, next, Ernie.
habit yang saya lakukan juga kalau misalnya saya dapat satu ayat, misalnya dari khotbah atau apa, saya selalu baca terus kan, sampai saya itu meresap. Karena saya melihat itu pasti ada sesuatu kan, kayak di Yohanes 1:16, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena semua itu berawal dari kasih. Dengan karena kasih kita pasti bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara materi, maksudnya kita jadi lebih sehat, lebih bahagia, bisa memberi, bisa mau membangunkan orang, itu juga menurut saya hasil dari kemelekatan karena kasih Tuhan ya. Terus untuk wahyu, saya percaya sih Tuhan itu adalah sumber air kehidupan kita yang mengalir keluar terus gitu. Saya selalu imanin hal-hal itu ya, sama Wahyu 2:2. Karena saya percaya hidup kita itu adalah berbuah. Tuhan udah kasih kita jalan, ya kan, kayak di tengah-tengah jalan kota itu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ayat ini betul-betul selalu saya renungkan. Ya, oke, next, Ernie. Nah, yang Efesus 16:3, 16-17 ini selalu juga karena dapat dari Pastor David, saya selalu hidupin ya. Dan saya percaya, ya kan, kekayaan kemuliaan itu yang menguatkan dan meneguhkan roh kita. Roh kita kan jadi lebih kuat, ya kan, dan kita semuanya berakar di dalam kasih. Ya, dan Efesus 3:18-19, saya tahu kita kan terbatas, pengetahuan kita terbatas, hanya melalui shocking lah kadang-kadang Tuhan yang memberikan insight, inspirasi, sehingga kita tahu solusi-solusi terbaik. Ya, oke, next. Nah, ini yang saya dapat ya. Jadi kadang orang maunya pasti, mau dapat ini, mau dapat penghargaan, mau dapat diakui, pengakuan itu nggak bakal works gitu. Kalau yang bisa work adalah kita semua berasal dari kasih dulu. Kalau prinsip hidup saya pertama kasih dulu. Kita tahu kita dikasih Tuhan, ya kan? Kita udah cukup dengan bersyukur aja. Kita untuk menerima kasih karunia Tuhan ya. Saya selalu merasa kita lebih gampang bersyukur. Apapun yang saya bisa lihat, yang saya bisa nikmati, yang saya bisa dengar, saya bersyukur. Saya selalu menyelami syukur. Itu effort dari banyak-banyak orang. Nah, ketika kita bersyukur ya, otomatis kita merasa kita beruntung sekali. Nah, dari situlah kita bisa gampang untuk menerima kemuliaan dan demi kemuliaan Tuhan yang lainnya. Gitu sih. Ketika kita penuh kasih, saya yakin kita pasti akan bertumbuh kita bisa berkontribusi, otomatis hal-hal lainnya kita akan dapat. Pengalaman, kepastian, itu. Nah, itu memang dasarnya semua adalah kasih Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan, kita punya tools ya. Toolsnya itu adalah shocking, lagu-lagu yang dinyanyikan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu mau mengajar dengan tulus. Nah, itu saya selalu bersyukur. Ada orang-orang baik di dunia yang mau memberi tanpa pamrih dan tulus sekali untuk mau kita betul-betul maju. Nah, itu aku thank you banget kepada hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Puji Tuhan, Tuhan memperkenalkan orang-orang yang luar biasa seperti orang di Reva, Pastor David, dan teman-teman. Ya, terus terang, yang penting kita rajin mencari, pasti Tuhan kasih buka jalan. Ya, thank you. Saya rasa gitu, Om David, sedikit share-nya saya. Wah, oke, thank you. Iya nih, luar biasa. Jadi, saudara yang saya kasih, jadi Iya nih tadi bolak-balik bilang tentang soaking, yang dia pelajari awal waktu ikut SOW. Jadi memang saya bertemu dia waktu School of Worship masih on-site, ya di Plaza Indonesia, karena waktu itu belum pandemi, tapi setelah pandemi, kita sekarang jalan lewat online. Nah, SOW itu apa sih? Itu adalah School of Worship yang sekarang lagi jalan, udah nyampe ke minggu ini akan masuk ke sesi 3. Nah, tahun depan akan ada lagi, dan saya berharap Anda yang belum pernah ikut bisa ngikuti. Ya.
Nah, terus tentang soaking. Apa sih soaking? Soaking itu sebenarnya tadi yang dinyanyiin seperti rusa, rindu akan sungai. Saudara, di Mazmur 42 itu dijelasin bahwasanya rusa rindu sungainya Tuhan. Kapan sih rusa rindu sungai? Sorry, bukan sungai Tuhan, saudara. Jadi ini satu perumpamaan di mana Daud mengumpamakan dirinya ketika rusa itu, ya, kalau dirinya rindu akan kasih Tuhan, itu dia seperti rusa rindu akan sungai. Ya, artinya apa? Ketika rusa itu sebagai binatang yang relatif tidak punya senjata yang luar biasa, kecuali memang salah satu kelebihannya adalah dia larinya cukup kencang. Nah, dia selalu akan mencari sungai atau mencari danau, mencari air untuk dia bisa nyelam, saudara. Kenapa? Karena baunya rusa itu khas. Nah, bau ini yang dicium sama binatang yang buas-buas, saudara. Bangsanya harimau, bangsanya singa, dan sejenisnya. Nah, supaya dia, ketika dia menyadari bahwa dia dikejar sama mereka-mereka ini, langsung dia akan cari sungai supaya begitu dia ambles, saudara, baunya hilang. Kenapa? Karena baunya ditenggelamin sama sungai, sama airnya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Anda harus ngerti dan Anda harus memahami bahwa prinsip soaking adalah tenggelam di dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi ada istilah-istilah lain memang yang sering dipakai, tapi di Mazmur 42 itu dipakai sebuah istilah yaitu kontemplasi. Ini yang paling pas. Dan diterjemahkan secara bebas menjadi soaking, karena itu tenggelam. Memang Anda dicelup, ditenggelami. Nah, saudara yang saya kasih, ya, Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 6, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup pintu, dan sendirianlah bersama Bapa. Artinya apa? Anda dan saya masuk ke ruang doa. Pak, saya nggak punya ruang doanya, saya juga nggak punya. Tapi Anda masuk, hati Anda itu punya ruang di mana Anda duaan sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini sebenarnya yang diambil, dicontek, dimodifikasi sama di luar sana menjadi meditasi. Bedanya apa? Sangat beda, saudara. Karena kalau meditasi itu ngajarin pikiran dikosongin. Kalau ini justru pikiran dipenuhi. Makanya tadi ya ini bilang kan, ketika soaking dia dengerin lagu-lagu worship. Dia menyadari dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Derajat soaking yang paling tinggi sebenarnya memang nggak dengerin apa-apa. Lo kosong dong, Pak? Enggak, justru dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ia ini bolak-balik berulang-ulang nyebut bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Amin. Jadi tolong, kalau Anda praktekkan kebenaran ini, soaking ini, ya, Anda akan merasa damai, Anda akan merasa lebih tenang, Anda akan lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ya, karena Tuhan itu selalu bicara sama kita. Amin. Apalagi zaman-zaman seperti ini, saudara. Ya, beritanya makin macam-macam. Saya berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan di kelompok ini, keluarga ini, bisa benar-benar melekat sama Tuhan. Caranya nggak ada lain. Tenggelam dalam kasih Tuhan. Efesus 1 ayat 23. Ya, Efesus pasal 1 ayat 23. Ya, Efesus pasal 1 ayat 23 berkata apa? Dan sekarang kita, gerejanya, adalah tubuhnya di bumi, dan kita adalah kepenuhan dari Dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadirat-Nya yang mengalir melalui kita. Ingat ya, kita ini adalah tubuhnya di bumi, dan kita adalah kepenuhan dari Dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadirat-Nya yang mengalir melalui kita. Ayat ini mengandung prinsip kebenaran apa? Doa yang Anda diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa yang Yesus ajarkan kepada kita, Pak.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saudara, di bumi seperti di surga. Nah, Anda dan saya itu sebenarnya adalah channel dari surga untuk dibawa ke sekitar kita. Amin. Anda dan saya adalah channel atau saluran yang surga siapkan buat kita salurkan. Nah, tapi ya ini juga nyebut melalui ini semua kepenuhan dia itu yang Tuhan penuhi dia itu mengalir buat keluar buat sekitar kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, perhatiin baik-baik ya. Jadi kalau Anda mempraktekkan kebenaran ini dan percaya ini, maka sekitar Anda akan merasa diberkati karena kepenuhan yang Anda alami. Oke, saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Oke, siapkan semuanya. Saya akan bacakan beberapa ayat dulu. Yohanes 13 ayat 1 berkata, Yesus tahu bahwa malam menjelang Paskah akan menjadi malam terakhirnya di bumi. Saudara lihat ya. Yesus tahu, ya Yesus Pak, dia setuju. Bahwa malam menjelang Paskah akan menjadi malam terakhirnya di bumi. Sebelum meninggalkan dunia ini untuk kembali ke sisi Bapa. Dan sepanjang seluruh waktunya bersama murid-muridnya, Yesus telah menyatakan sebuah kasih yang dalam dan lembut terhadap mereka. Dan sekarang, malam terakhir nih, makanya disebut Last Supper akhirnya, saudara ya. Ia rindu menunjukkan kepada mereka kepenuhan kasih-Nya. Saudara, dengan ayat ini, dia menunjukkan kasih-Nya yang maksimal ini, itu dalam bentuk perjamuan terakhir. The Last Supper. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat ini mencatat ini, tapi yang Yesus lakukan pada saat Last Supper ini, kita lihat Matius 26 ayat 26. Ya. Saudara, sebelum kita baca ayat ini, saya ingin ingatkan Anda, di dalam Yohanes 6 ayat 56 itu berkata demikian, jikalau engkau makan dan tubuhku dan minum darahku, engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Lagi-lagi, saudara, nempel erat. Keintiman. Oke? Ya. Sekarang, saudara, Yohanes 6:56 bilang, jikalau engkau makan tubuhku dan minum darahku, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yohanes 15 ayat 7 berkata apa? Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja. Aku akan berikan. Masa sih, Pak? Iya. Loh, Pak, bukannya minta harus sesuai janji Tuhan. Ayat itu memang ada. Tapi ketika Anda dan saya melekat sama Tuhan, itu artinya Anda tahu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke. Matius 26 ayat 26 berkata apa? Ya. Saya bacakan dulu deh ayat ini supaya Anda tahu. Sementara mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memberkatinya dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya. Ia berkata kepada mereka, inilah tubuhku. Makanlah. Ini saya ceritakan kebenarannya dulu, nanti habis itu baru kita rayakan perjamuannya, saudara. Dari 1 Korintus. Ayat 27 dan 28 berkata apa? Kemudian sambil mengambil cawan anggur dan menaikkan pujian kepada Bapa, ia memasuki perjanjian dengan mereka. Katanya, inilah darahku, kamu masing-masing harus meminumnya untuk menggenapi perjanjian itu. 28, karena ini adalah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Darah itu akan dicurahkan untuk banyak orang sebagai pengampunan penuh atas dosa-dosa. Inilah the Last Supper, malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya di bumi, dan setelah itu dia berdoa, dia menyeberang ke Taman Getsemani, dan setelah itu dia mulai ditangkap, dan seterusnya, dan seterusnya.
angkat tubuh Kristus. Saudara, saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Ya, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang datang kepadaku melalui pernyataan langsung dari Tuhan sendiri. Pernyataan langsung dari Tuhan sendiri, yaitu pada malam yang sama ketika dia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur, kemudian dia membagikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah dan makanlah sekenyang-kenyangnya. Saudara, yang saya kasihi, perhatiin. Paulus waktu itu masih jadi Saulus dan dia belum jadi murid Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada dia pernyataan langsung tentang ini. Yesus berkata, ambillah dan makanlah sekenyangnya. Kenapa, saudara? Karena ketika Anda dan saya ikut Tuhan, semua supply itu berasal dari Tuhan sendiri. Yehova Jireh. Inilah tubuhku yang diberikan untukmu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Saya dikasih Tuhan. Sekarang saya kasih kesempatan buat saudara yang sakit, atau buat teman, atau siapapun yang mengalami lemah tubuh atau sakit. Katakan, oleh bilurmu Tuhan, oleh bilurmu Tuhan, aku sebut namamu, atau saudaraku, atau temanku, sahabatku, sebut namanya, telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan tubuhmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan. Dia melakukan hal yang sama dengan cawan anggur sesudah makan malam maksudnya, dan berkata, cawan ini memeteraikan perjanjian baru dengan darahku. Minumlah, dan setiap kali kamu minum ini, lakukanlah untuk mengingat aku. Tuhan terima kasih. Ini bukan ritual atau kebiasaan tiap awal bulan, tapi ini adalah kebenaran. Bahwa dengan meminum darah-Mu Tuhan, inilah meterai perjanjian baru. Yang Kau sendiri meteraikan dengan darah. Dan dengan minum darah-Mu ini Tuhan, maka darah Tuhan Yesus mengalir dalam darah kita. Kita punya DNA yang sama dengan Tuhan Yesus, dan kita menjadi satu keluarga besar, yaitu anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami minum darah-Mu dengan sukacita dan penuh kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu itu kekal dan kasih-Mu itu kekal. Haleluya. Amin. Dan amin. Nah, kalau Oyo berkenan, tolong yuk kita soking lagi. Sebentar. Lagu tadi boleh yuk, atau kamu mau pilih apa aja, silahkan yuk. Boleh, Be. Siap. Buka hati Anda ya. Kita akan sok, tenggelam.
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Satu yang ku rindukan, oh Yesusku, hanya Kau Tuhan yang ku rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Hanya Kau Yesusku, tiada yang lain. Kau satu kerinduanku yang sanggup kenyangkan jiwaku. Hatiku rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Ku rindukan aliran kasih-Mu yang banjiri keringnya hatiku dan jiwaku Tuhan. Ku butuhkan kasih-Mu. Ku butuhkan Engkau Tuhanku. Oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku bersyukur buat hadir-Mu Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sedang menggendong setiap kami. Engkau yang sedang menuntun setiap kami. Engkau yang sedang memeluk setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami tenggelam dalam kasih-Mu, kami merasakan bahwa semua ini nyata, Tuhan. Ini semua real. Engkaulah perisai kami. Jadi ketika ada panah apapun yang dikirim kepada kami, Engkau yang akan menatakinya. Engkau yang akan membentenginya. Terima kasih, Tuhan. Acara sebentar lagi akan selesai. Tapi kasih-Mu tidak pernah selesai, Tuhan, bagi setiap kami. Kau memberkati Oyo, Tuhan. Kau memberkati Iyani, Kau memberkati semuanya. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan amin.